Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yuni Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaannya sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur. Nah, kali ini seperti biasa, ini sebenarnya sore hari ya teman-teman, tapi ini Tadi pagi saya itu sebenarnya ke pasar, dan seperti biasa kalau ke pasar itu saya itu kan sering ya, dulu banget pernah bikin konten kalau ke pasar itu harus bawa catatan. Kenapa? Karena kalau kita bawa catatan itu untuk belanja itu lebih mudah ya teman-teman. Intinya kita tidak melebihi budget ataupun kita tidak kelupaan tentang apapun yang ingin kita beli ketika kita ke pasar. Nah, kali ini saya mau bikin apa ya teman-teman, istilahnya tutorial lah ya. Biasanya kalau saya itu ke pasar, kalau dulu banget saya di video itu bilang kalau ke pasar harus bawa catatan, kali ini saya mau ngasih tahu cara saya yang lebih spesifik lagi. Kalau ke pasar itu harusnya yang harus kita catat biar gak melebihi budget itu apa aja. Nah, ini itu nota tadi pagi ya teman-teman. Jadi saya itu belanja, ini nota tadi pagi. Ini kan beda tulisan ya teman-teman, ini beda tulisan, ini juga beda tulisan, tapi ada beberapa barang yang tidak masuk ke nota karena memang kalau bumbon itu nggak masuk ke nota ya teman-teman. Jadi dari nota-nota ini ya teman-teman, itu biasanya kalau sepulang dari belanja itu saya kumpulkan kayak gini. Nanti kan kita kalau menata dagangan di erak-erak itu kan nanti sambil kita kasih harga, jadi kita harus nota kayak gini tuh perlu untuk disimpan. Nah, kalau untuk yang paling bawah itu sebenarnya catatan ya teman-teman, catatan saya. Nah, sebenarnya tadi ke pasar itu saya belinya ini ya teman-teman, belinya ini. Kalau misalnya kalau ke pasar itu beli, kita telateni untuk memberi kisaran harganya. Nah, ini tadi kenapa saya sobek sebagian, karena kalau ke pasar saya juga udah bawa kayak ginian tuh ya, kok piye ngono ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya tadi nempel kayak gini nih. Sebelum saya pergi ke pasar ini sebenarnya ini nempel kayak gini, dan ini sudah perkiraan harganya. Nah, ini sudah saya perkirakan dari rumah, jadi untuk budget yang saya keluarkan itu sebenarnya sudah saya kira-kira ya teman-teman. Setiap pasaran itu kan kadang harga naik turun ya teman-teman, tapi nggak banyak naik turunnya, mungkin di angka 3-5 ribu. Nah, contohnya kayak gini, kalau untuk harga rokok 76 dari perkiraan saya ini sebenarnya angka 67.500 ya teman-teman, karena saya memperkirakan harga 76 itu 13,5. Ternyata ini sama perkiraan saya, maksudnya nggak naik juga nggak turun. Nah, karena kan kita sudah sering beli untuk rokok yang ini, jadi kan kita tahu pasti harga pokoknya berapa ya kan teman-teman. Kemudian untuk miri ternyata ada kenaikan ya teman-teman. Untuk miri saya perkirakan itu angka di 20.000 ini. Sebenarnya untuk setengah kilo ternyata naik 2.000. Jadi untuk setengah kilo miri ternyata itu naik 2.000. Jadi sekarang 44.000 1 kilonya. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk roti nanas dan sisir, kalau ini ya memang kalau untuk roti nanas itu ada kenaikan, tapi kalau sisir nggak ada. Nah, kemudian untuk perkiraan ini ya teman-teman, tadi kan saya memperkirakan kalau beras itu harganya 90.000 dapat untuk 10 kilo. Ternyata beras itu mahal sekali untuk saat ini ya teman-teman, karena harga beras naik itu menjadi 106.000. Ini pun udah yang paling murah ya teman-teman. Tapi ya berasnya lumayan ya teman-teman, nggak jelek. Beli yang kemasan 10 kilo, biasanya itu saya kalau siap itu kadang yang 5 kiloan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk mie tali 2, ini saya perkirakan harga 2 itu 80.000 ya teman-teman. Ini lihat ini sobekan ya teman-teman. Tapi ternyata saya mendapat harga yang lebih murah, jadi saya dapat harga 39.000 satu tali itu isinya 5 biji ya teman-teman. Biasanya kayak gitu untuk sumbangan mie, untuk sumbangan
ya teman-teman. Kalau di sini itu sumbangan buuh itu kan masih sangat kental ya teman-teman. Nih ya teman-teman, kalau sebenarnya setiap kali ke pasar itu sebenarnya bisa banget untuk memperkirakan seberapa habisnya uang kita ya teman-teman, untuk memperkirakan budgetnya harus kita keluarkan untuk mengisi warung kita. Jadi nanti kalau kita pergi ke pasar itu kita nggak kedubian ke pasar itu tadi saya mau beli apa, nanti lupa, kemudian kalau lebih parahnya kita ngambil barang ternyata uang kita nggak cukup gitu ya teman-teman. Jadi nanti dari perkiraan nota yang kita buat di rumah ini ya teman-teman, kalaupun kita harus tombok dari rumah, misalnya uang kita nih kita bawa berapa, kita harus tombok segini, maksudnya melebihi dari budget yang kita tentukan, itu pun nggak banyak ya teman-teman. Biasanya nggak selisih banyak karena kenaikan setiap barang itu juga kadang nggak drastis, nggak begitu drastis, paling di angka 2.000, 3.000 sampai 5.000 gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman tiru kalau teman-teman pergi ke pasar. Tentunya ini untuk para pemula, untuk para bakuler yang memang harus memisahkan modal ya teman-teman, karena kebutuhan warung itu sangat banyak dan kita tidak bisa beli dari satu supplier aja. Jadi kita harus jeli ya teman-teman untuk menulis kebutuhan warung kita. Nah nanti untuk sampai rumah jangan lupa untuk yang tidak masuk di nota, kalau memang teman-teman mau ditulis itu juga nggak apa-apa, karena kan kayak ini ya, kayak saya sendiri untuk Lombok perbumbuan itu kan tidak masuk di nota. Nah jadi biasanya saya tulis ya teman-teman, tapi karena itu tadi nggak banyak jadi nggak saya tulis, biar kita menentukan harga itu jelas ya teman-teman. Tadi harga belinya di pasar itu berapa, kemudian nanti kita tinggal menentukan harga jualnya gitu ya teman-teman. Biasanya kalau banyak itu saya tulis dulu, misalnya cabai, bawang merah, bawang putih, miri, ketumbar, masak, intinya yang nggak masuk di nota itu biasanya saya tulis biar saya itu nggak lupa gitu ya teman-teman. Karena kan saya itu kalau dari pasar biasanya nggak langsung terjun ke warung, tapi ngurus anak-anak dulu. Jadi biasanya yang saya beli saya tulis dulu, yang nggak masuk ke nota kayak gini. Nah setelah itu saya tinggal ngurus anak, kalau sudah longgar waktunya baru saya menata di warung gitu ya teman. Kalau ada yang sekiranya perlu saya bungkus kayak kemiri kayak gini, itu biasanya ya saya sempetin untuk bungkus dulu gitu ya teman-teman. Ini pun tadi juga belum kebungkus ya teman-teman, itu biasanya saya bagi, ini kan setengah kilo, biasanya itu setengah kilo jadi berapa, nanti kita kasih harga untuk jualnya berapa gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yuni Channel ya teman-teman. Semoga channel saya ini juga berkembang seperti channel-channel teman-teman yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia, jangan lupa tersenyum, dan yang paling penting jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.